Bab 31. Diunggah oleh Baca Suara. Dragon Spin in Point of view ADVENTURER yang penting. Hei, apakah Anda mendengar tentang desas-desus yang terjadi? Tanyaku ketika aku meletakkan cangkir birku. Seorang lelaki kekar duduk di meja yang sama menghabiskan gelasnya sebelum membantingnya di atas meja. Jika kamu berbicara tentang pendekar pedang terkenal itu, kataku omong kosong. Dari pipinya yang memerah hingga matanya yang sayu, tidak perlu seorang jenius untuk mengatakan bahwa dia mabuk. Tidak, rupanya itu benar. Seorang kenalan saya seharusnya pernah bekerja sama dengannya. Dia bepergian dengan Jasmine Flamesword, jadi sulit untuk merindukannya. Seorang pemuda kurus dengan rambutnya diikat di sanggul, datang ke meja kami untuk bergabung gosip. Jadi, apa yang kamu sebut, kenalan, tentang dia? Yah, mereka pergi bersama untuk mengeksplorasi ruang bawah tanah kecil yang telah dibersihkan sebelumnya. Rupanya, dia cukup pendek. Saya pikir rumor itu benar bahwa dia bukan seorang penyihir. Bocah kurus itu hanya menggelengkan kepalanya dengan heran. Bah, aku menyebutnya omong kosong. Entah pendekar pedang bertopeng itu adalah augmenter, atau desas-desusnya hanya dibesar-besarkan. Apakah kamu mendengar beberapa cerita tentang dia? Bahkan ada satu rumor bahwa dia sendirian membersihkan ruang bawah tanah sendirian. Apakah itu bahkan mungkin? Augmenter kelas B tidak bisa melakukan itu, bahkan jika itu adalah penjara bawah tanah tingkat rendah, dan Anda mengharapkan saya untuk mempercayai pendekar pedang biasa. Pemabuk itu melambaikan gelasnya yang kosong untuk mengisi ulang birnya. Ya kawan, aku akan mengambil beberapa rumor itu dengan sedikit garam. Rumor yang jelas itu, bukankah lelaki itu juga mengatakan bahwa Jasmine Flamesword ikut bersamanya? Dia mungkin membantunya masuk, kan? Aku menyesap lagi, merasa sedikit pusing. Benar, kan? Kukatakan padamu, si pendekar pedang itu mungkin bahkan tidak sekuat itu. Setengah dari rumor itu mungkin hanya rumor tentang Jasmine Flamesword. Pejuang setengah cerdas itu berani menyebut dirinya seorang pendekar pedang. Bawa dia ke sini. Bawa dia kapan saja. Petik 2. Keadaan semakin keras saat mabuk kekar semakin mabuk. Topik terpanas hari ini di antara para petualang adalah tentang pendekar pedang bertopeng. Beberapa cerita mengatakan bahwa dia adalah murid Jasmine Flamesword, tetapi itu agak dibuat-buat. Sudah diketahui bahwa dia mengambil ujian peringkat untuk ditempatkan ke peringkat B, yang sudah cukup langka. Namun, yang lebih mengejutkan dari itu adalah dia sekarang berada di kelas A. Pindah peringkat penuh dalam waktu 2 tahun. Aku hanya menggelengkan kepala saat aku mengasihani diriku sendiri. Disinilah aku, seorang petualang kelas C batas. Saya telah gagal ujian untuk naik kelas 3 kali selama 3 tahun terakhir. Setelah Anda mengumpulkan poin prestasi yang cukup dari pergi ke ruang bawah tanah dan menyelesaikan misi dan pencarian, petualang diizinkan kesempatan untuk naik kelas setelah lulus ujian. Ujian berbeda untuk setiap kelas, tetapi seharusnya, masuk ke peringkat A, yang merupakan kelas pertama dianggap elit. Peserta ujian harus bertarung 2 lawan 1 dengan 2 petualang areng dan bertahan selama 10 menit. Yang aneh adalah bahwa ketika beberapa rumor telah mencapai ujian yang ada di sana dengan pendekar pedang bertopeng ketika dia mengambil ujian, mereka semua mengatakan bahwa dia adalah seorang augmenter. Rumor itu menjadi sangat besar di sekelilingnya karena semua orang yang melakukan penjelajahan bawah tanah bersamanya mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan mana tetapi masih monster. Pria kekar itu sedikit sadar sekarang, dan hanya terganggu oleh kenyataan bahwa pendekar pedang cebol seharusnya lebih baik daripada dia. Bagaimanapun juga, dia adalah augmenter kelas B veteran, saya bisa membayangkan itu adalah sumber kebanggaan yang cukup besar baginya. Pintu melengking kepuk terbuka dan aku menjatuhkan garpu yang ada di tanganku ketika aku melihat sosok masuk. Iklan. Yah, bicaralah tentang iblis. Pendekar pedang cebol kecil yang dihibur semua orang ada di sini. Di mana wali kecilmu? Pria kekar bangkit dari kursinya dengan seringai sinis di wajahnya, pipinya masih merah. Pendekar pedang bertopeng yang sama, yang bertanggung jawab atas semua rumor gila. Dia ada di sini dalam daging. Aku melihat mata birunya di bawah topeng menatap pria kekar dengan ekspresi yang tidak diketahui. Dia mengenakan mantel hitam sederhana yang turun ke pertengahan pahanya, tudung pada mantel menutupi apa yang tidak bisa topeng. Jika saya hanya lewat, bahkan dengan topeng dan 2 pedang, saya mungkin tidak akan memperhatikan hal tertentu tentang dia, tetapi ketika Anda melihat dengan hati-hati, dia adalah pemandangan yang aneh. Sosok bertopeng berdiri sekitar 1,6 meter, yang tidak setinggi itu. Dia memiliki sosok yang sangat ramping di bawah mantelnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang normal, atau tukang sulap. Diikat di belakangnya adalah pedang pendek normal di atas dan tongkat hitam ramping di bagian bawah. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar penyihir, dan itu adalah stafnya. Setelah melirik seorang pemabuk yang memanggilnya keluar, pria bertopeng itu hanya berjalan melewatinya, tidak tertarik, seolah-olah dia tidak layak waktu. Hei bajingan, apakah kamu mengabaikanku? Hanya karena kamu sedikit terkenal dengan rumor omong kosongmu, kamu pikir kamu lebih baik daripada aku. Pemabuk itu memukul sedotan terakhirnya ketika dia menghunuskan pedang raksasa itu dari punggungnya dan memegangnya di atas kepalanya untuk diayunkan ke bawah. Tenang. Kamu tahu kamu tidak diizinkan membunuh seseorang di sini.
Aku mencoba memadamkan lelaki itu, mengangkat tanganku untuk menghentikan pedangnya agar tidak berayun, tetapi lelaki bertopeng itu bahkan tidak berbalik dan terus berjalan menuju meja depan. Ini membuat pemabuk semakin kesal ketika dia menambah tubuh dan pedangnya, yang keduanya memancarkan cahaya keperakan, mendorongku ke samping. Sebuah ledakan bergemuruh bergema, dan aku menatap dengan ngeri, membayangkan mayat berdarah yang mungkin terbelah dua akibat kekuatan pukulan itu. Namun, bertentangan dengan apa yang saya harapkan, pedang itu telah menciptakan kawah kecil di sebelah pria bertopeng, hanya merindukannya hanya dengan selebar rambut. Wah, setidaknya pemabuk itu punya cukup akal untuk tidak membunuh lelaki itu, dia mungkin hanya ingin menakutinya. Aku berdiri kembali untuk menenangkan lelaki kekar itu dari berayun lagi, tetapi ketika aku menoleh padanya, kulihat wajahnya terpelintir menjadi ekspresi kaget dan mendidih. Grah. Dia mengayunkan pedangnya lagi, mengangkatnya dari depresi kecil yang dia buat di tanah. Pelanggan yang duduk di ruang makan penginapan semua menatap sekarang, beberapa bahkan bersorak gore. Dengan mana yang memperkuat tubuh pria kekar dan pedang besarnya, tidak peduli seberapa mabuknya dia, kekuatan dan kecepatannya bukan lelucon. Dia menyerang dengan kesibukan ayunan yang melenyapkan kursi dan meja kayu di jalan, tetapi tidak peduli berapa banyak dia telah menyerang, pedangnya selalu meleset. Pedang pria itu bertemu dengan udara kosong ketika pendekar pedang bertopik itu menukik dan bergoyang untuk menghindari semuanya. Bagian yang gila adalah dia tidak mengambil satu langkah pun dari posisinya. Setelah sekitar 1 menit serangan bertubi-tubi oleh pria kekar dan pedang besarnya, dia berkeringat deras saat wajahnya mengerut frustrasinya, tetapi sekarang dia lebih berhati-hati saat mengambil langkah mundur. Apakah menghindari satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan? Kurasa wali kamu melakukan semua kerja keras untukmu sementara yang kamu lakukan adalah melarikan diri. Pria itu memberinya senyum mengancam, masih yakin bahwa dia bisa menang melawan pria bertopeng. Dia meletakkan kedua tangannya di cengkeraman pedangnya dan mengayunkannya lagi, kali ini, jauh lebih cepat daripada serangan sebelumnya. Dengan dentang yang tajam, pedang besar kekar pemabuk yang mungkin lebih berat dari pria bertopeng itu sendiri dikirim terbang tetapi saya tidak tahu caranya. Suara itu membuatnya tampak seperti pedang telah bertemu dengan logam dari pedang lain tapi aku tidak bisa melihatnya. Aku bahkan tidak melihat pendekar pedang bertopeng itu mengeluarkan senjatanya. Kau sudah selesai? Pria bertopeng itu bertanya. Adalah satu-satunya suara yang kudengar dari pemabuk sebelum kami semua jatuh ke tanah. Tiba-tiba, saya merasa seperti berada di bawah air yang dalam. Saya tidak bisa bernapas dan udara di sekitarnya sepertinya ingin menghancurkan saya. Petik 2. Apa ini? Aku takut. Aku pernah mendengar bahwa beberapa pejuang elit mampu menghasilkan niat membunuh yang bisa menakuti binatang buas manapun, tapi apa-apaan ini? Adakah yang namanya niat membunuh yang benar-benar bisa membunuh orang? Perlahan-lahan memalingkan kepala untuk menghadapi pria bertopeng yang jelas-jelas merupakan sumber pertumpahan darah ini, saya merasakan darah mengalir dari wajah saya ketika saya menatapnya. Aku tidak tahu ekspresi apa yang dia miliki di balik topengnya, tetapi aku tidak perlu. Tampaknya ada aura gelap dan mengerikan ini meledak keluar darinya. Aku berani bersumpah rasanya aura gelap di sekitarnya masih hidup dan mengamuk. Niat membunuh bahkan tidak terfokus pada saya, tetapi saya harus sendiri untuk menjaga dari mengompol celana saya. Saya menyaksikan, kemudian, keadaan menyesal bahwa pemabuk itu masuk matanya lebar dan tubuhnya kaku, seolah-olah ia ketakutan. Dia menggumamkan sesuatu dan aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya sementara area selangkangan dari celananya berwarna lebih gelap. Tiba-tiba, dia menarik kembali darahnya dan aku bisa bernapas lagi. Saya mati-matian menghirup udara dalam dan akhirnya batuk. Saya bisa melihat petualang lain dan pekerja penginapan melakukan hal yang sama, beberapa dalam keadaan yang lebih buruk daripada saya. Lelaki bertopeng itu berbalik ke meja dan menghadapi pelayan yang gemetaran di meja depan karena wajahnya 3 warna lebih terang daripada sebelumnya. Aku yakin ada sekarung jatah dengan nama, catatan, yang dipesan teman saya belum lama ini. Pria bertopeng itu berbicara, suaranya yang bariton terdengar jelas dan tepat. Ya, aku akan segera mengambilnya untukmu. Dia mengangguk sedikit ke pelayan ketika dia menyerahkan sekarung makanan, dan dia pergi ketika seluruh penginapan hanya mengawasinya pergi, tidak berani membuat suara. Arthur Lewin's Point of View. Apa yang begitu lama? Jasmine membagi makanan dan memasukkannya ke dalam masing-masing kantong yang menempel di pelana kuda kami. Aku punya sedikit pertengkaran dengan salah satu petualang di penginapan. Aku menggaruk kepalaku saat aku melompat ke gunung coklatku. Aku bisa merasakan Jasmine menatapku dengan curiga, matanya yang setengah tertutup membayangkan kejahatan macam apa yang telah kubuat. Jangan pedulikan. Aku tidak mempermasalahkannya. Aku bahkan tidak menyakiti orang itu. Aku hanya melambaikan tangan, mencoba membujuk Jasmine untuk kembali ke Dragon Spin Inn. Jasmine hanya menggelengkan kepalanya dan menaiki kudanya juga, membentak masa pemerintahan untuk pergi. Saya melakukan hal yang sama ketika kami menuju tujuan kami. Ketika kami bepergian, saya teringat kembali pada 2 tahun terakhir. Jasmine ingin aku pergi ke kelas A sesegera mungkin untuk menjelajahi ruang bawah tanah yang kami tuju hari ini. Sepanjang perjalanan untuk meningkatkan kelas saya, dia naik peringkat juga, menjadi petualang kelas A. Masih ada sedikit perbedaan level antara dia dan Caspian, tetapi dia banyak mengalami peningkatan selama 2 tahun ini.
Ketika kami tidak sedang dalam misi atau menjelajahi ruang bawah tanah kelas rendah, kami sedang bertanding. Pada malam hari, saya memastikan untuk bermeditasi setidaknya beberapa jam sebelum tidur. Selama 2 tahun terakhir ini, saya berhasil menembus tahap oranye terang, yang saya anggap sukses mengingat berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk bermeditasi. Tidak, peningkatan terbesar sepanjang periode ini pastinya adalah tubuh saya. Tidak menggunakan mana membuat saya mengambil langkah mundur dan mengingat bagaimana menggunakan tubuh dan pedang saya secara efisien sehingga saya bisa menjadi jauh lebih baik ketika saya memperbesar diri. Saya tidak bisa mengatakan saya berada di 100% dalam hal kekuatan, karena jangkauan fisik anggota tubuh dan otot saya tidak berkembang seperti ketika saya masih dewasa, tetapi saya tidak lagi merasa canggung atau tertahan ketika saya berjuang sekarang. Aku mengatur beberapa teknik pedangku agar lebih pas dengan tubuhku saat ini, yang perlu aku perbaiki sepanjang jalan. Itu jauh dari perjalanan yang mudah, dan saya memiliki bekas luka di tubuh saya untuk membuktikannya, tetapi saya tahu itu sepadan. Ditambah dengan tubuh naga yang akan berasimilasi dan penggunaan rotasi mana, aku akhirnya bisa merasa nyaman mengetahui bahwa aku berada di jalur yang benar untuk masa depan. Jasmine juga semakin kuat dari sebelumnya. Saat bepergian bersamanya, saya telah memperhatikan bahwa kelemahan terbesarnya ada pada ilmu pedang. Tumbuh, hanya belajar keterampilan atribut api untuk sementara waktu sampai ia dianggap tidak layak. Ia telah belajar sendiri cara terbaik mengendalikan pedangnya agar sesuai dengan keterampilan atribut anginnya. Saya bukan yang terbaik di angin, tetapi itu tidak berarti saya tidak bisa mengajarinya beberapa trik. Dia lulus ujian kelas A dengan memanfaatkan keterampilan baru yang saya ajarkan kepadanya, bersama dengan teknik pisau ganda yang dia kembangkan sendiri. Saya ingin mengikuti ujian kelas A juga, tetapi persyaratan poin prestasi membuatnya jadi saya harus menyelesaikan lebih banyak misi dan membersihkan lebih banyak ruang bawah tanah sebelum memenuhi syarat. Saya mengirimkan transmisi mental ke Sylvie. Dia bertingkah aneh sejak kami datang ke bis Glades. Kami biasanya selalu berhubungan, tetapi karena suatu alasan, dia belum mau datang menemui saya, bahkan ketika saya kembali ke Sirus untuk mengunjungi keluarga saya. Setiap kali saya memintanya untuk kembali, dia menjawab dengan mengatakan ada sesuatu yang harus dia selesaikan sebelum kembali. Namun, terlepas dari semua itu, saya pasti tahu berapa banyak dia telah matang selama bertahun-tahun. Kami sekarang dapat melakukan percakapan dan emosinya telah berkembang menjadi jauh lebih kompleks dari sebelumnya, kadang-kadang karena kesalahan. Sementara saya pulang ke rumah beberapa kali selama tahun pertama, sejak tahun lalu, butuh waktu terlalu lama untuk melakukan perjalanan kembali ke Sirus dan kembali ke ruang bawah tanah. Alih-alih, kami sering menulis surat dan bertemu orang tua saya di Guildhall, di mana gerbang transportasi berada. Ibu saya sangat tidak puas dengan fakta ini, tetapi dia mengerti sampai batas tertentu. Aku tahu ayahku mengikuti pelatihannya karena dia telah menembus panggung oranye solid sekarang, yang mengesankan bagi seseorang seusianya. Aku masih bisa mengingat seringai konyol yang dia tempelkan di wajahnya saat dia memastikan untuk menunjukkan dari siapa aku mendapatkan bakat yang mengesankan dari mana. Mereka juga banyak bercerita tentang apa yang terjadi di rumah Helstea. Adikku masih agak jauh dari pembentukan inti mana, tapi aku terkejut ketika mengetahui bahwa Lilia terbangun beberapa minggu yang lalu. Kebangkitannya menyebabkan tempat tidurnya meledak, yang rata-rata untuk penyihir. Orang tuanya sangat senang dengan ini untuk sedikitnya, dan tidak menunggu untuk mendaftarkannya ke Akademi Sirus. Setelah diuji, sementara inti mana yang diukur rata-rata, ternyata efisiensi pembuluh darahnya sangat baik. Dia memiliki kapasitas tinggi untuk menyerap mana dari lingkungannya, yang sangat penting untuk semua conjurers. Fakta bahwa Lilia akan menjadi seniorku di sekolah ketika aku mulai pergi tahun depan adalah hal yang menggelikan. Kami di sini, Jasmine mengumumkan, mengeluarkan pikiranku. Atas isyaratnya, kami berdua membawa kuda-kuda kami ke trot lambat ke tempat terbuka kecil di hutan. Pembukaan yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi, dan di mana pintu masuk penjara bawah tanah itu, dipenuhi dengan sekelompok petualang yang membersihkan kamp mereka, beberapa memeriksa senjata mereka saat mereka bersiap untuk masuk. Kurasa kita terjebak dengan augmenter lebih banyak, sebuah suara yang terlalu akrab terdengar ketika dia mendecakkan lidahnya. Turun dari gunung saya berjalan menuju sekelompok petualang ketika tukang sulap api pirang dari lokasi pemeriksaan menatap saya dengan tidak senang. Jasmine mengikuti di belakangku ketika augmenter lapis baja melangkah maju dan mengulurkan tangannya di depannya, memberi isyarat untuk menggoyang. Tolong jangan pedulikan Lukas dan izinkan aku memperkenalkanmu ke pesta. Namaku Reginald Brooks, dan aku seorang augmenter kelas A. Aku adalah inti tahap kuning atribut bumi yang berspesialisasi dalam menggunakan palu. Pada penghancur perang raksasa berbaring di tanah tempat kelompok itu berdiri. Mempelajari Reginald, pria itu memiliki rambut pendek berwarna coklat berantakan yang cocok dengan matanya. Rahang persegi yang ditutupi janggut tebal, ditambah dengan tingginya hampir 2 meter dan bahu lebar dibuat untuk seorang pria yang sangat mengintimidasi. Para augmentor dalam grup, tidak termasuk Jasmine dan aku, terdiri dari Reginald, Creole, dan Brawl. Creole adalah augmenter atribut air yang sangat defensif yang hanya menggunakan perisai raksasa sebagai senjatanya. Dia berkepala lebih pendek dari Reginald dengan perut besar yang menandakan pria itu menyukai birnya. Aku tahu dia kuat, seberapa kuat tubuhnya secara keseluruhan, terlepas dari perutnya yang keluar dari baju besinya. Brawl adalah pria yang sangat berwajah mulia yang berdiri sedikit lebih pendek dari Reginald.
Dia mengenakan baju besi logam putih yang menutupi bahu dan dadanya saja, dengan mantel mewah yang mengalir di belakangnya. Dengan rambut pirang yang dipangkas dan mata yang tajam dan coklat, dia tampak seperti pembunuh wanita sejati. Yang mengejutkan saya, dia adalah seorang pria sejati dan menawari kami berjabat tangan dan senyum yang agak polos. Aku pergi dengan Brawl dan baru saja menjadi augmenter panggung kuning kelas A. Aku adalah penambah atribut api yang berspesialisasi dalam pedang dan perisai. Aku akan menjadi orang yang memimpin kita hari ini. Dia berseri-seri, menghindar setelah bertemu mata dengan Jasmine. Setelah augmenter memperkenalkan diri, para konjurer melangkah maju. Termasuk Lukas, ada 4 konjurers lainnya. Salah satunya adalah lelaki kurus dan yang lain, seorang gadis, sedangkan yang terakhir adalah lelaki berambut hitam berwajah serius dan berkacamata yang pernah kulihat di tempat pemeriksaan. Siapa namanya lagi? Namaku Ksatria Elia, penyihir panggung kelas 1 oranye gelap. Satu spesialisasi di bumi, katanya singkat. Mau tidak mau aku menatapnya dengan cermat. Pasti ada lebih dari itu. Dia tidak akan bisa bertahan dengan melewatkan ujian dan ditempatkan ke peringkat B hanya dengan menjadi tukang sulap bumi, tidak peduli seberapa muda dia. Pria kurus bermata sipit yang menatap usia 30-annya muncul berikutnya. Dia memiliki wajah sombong di wajahnya meskipun penampilannya kurang menarik, dengan hidung bengkok dan rambut coklat berminyak di tengah. Ahem, aku pergi oleh Oliver dan aku adalah tukang sulap panggung kuning kelas A. Aku penyimpang penyembuh, yang berspesialisasi dalam penyembuhan. Dia menjulurkan rahangnya dengan puas ketika dia menyilangkan lengannya dengan puas. Terlepas dari sikapnya, meyakinkan untuk memiliki tabib di pesta. Hai, namaku Samantha tapi kalian bisa memanggilku Semi. Panggung kuning gelap, tukang sulap kelas A dengan spesialisasi tunggal dalam air untuk melayanimu. Dia mengedipkan mata ke arah saya. Samantha tampak berusia sekitar 20-an dan merupakan wanita yang menarik tetapi dengan sikapnya, aku yakin dia sadar. Dia memiliki rambut pirang bergelombang yang mengalir di bahunya dan mata biru muda yang tampak hampir abu-abu. Matanya besar dan bulat, membuatnya tampak tidak bersalah, dan tinggi mungilnya memuji fakta itu dengan baik. Gadis itu terus-menerus mengayunkan pinggulnya saat dia mengganti kaki tempat dia meletakkan berat badannya, menarik pandangan ke samping dari laki-laki di dekatnya, Oliver terutama asyik. Jasmine, panggung kuning muda, augmenter kelas A. Atribut angin dengan pedang ganda. Catatan, panggung oranye terang, augmenter A kelas. Atribut api dengan spesialisasi pedang, aku menambahkan dengan tidak sabar. Brawl tersenyum kepada kami, selamat datang, kalian berdua. Aku pasti senang memiliki kelas A lain di grup. 2 augmenter lainnya mengangguk setuju sementara wajah apatis Oliver dan Lukas menunjukkan bahwa mereka tidak peduli. Ketika dimintai pengantar oleh Brawl, Lukas praktis mengatakan bahwa dia adalah tukang sulap khusus api yang berada pada tahap kuning gelap. Melalui semua ini, Elia menjaga wajah batunya sementara aku sudah mulai merasa jengkel dengan pandangan sekilas yang ditembakkan Samantha kepadaku, entah bagaimana mencoba melihat topeng itu. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Perhatikan, ada berbagai desas-desus tentang kamu mengatakan bahwa kamu bukan seorang augmenter, namun kamu jelas-jelas baru saja mengumumkan bahwa kamu memang benar, Reginald bertanya, mengambil palu raksasa dan mengangkatnya. Di bahunya. Aku belum pernah menggunakan sihirku untuk sementara waktu karena alasan pribadi. Itu pasti alasan mengapa rumor itu muncul. Aku hanya mengangkat bahu tanpa melanggar langkah. Memperhatikan bahwa saya tidak ingin memanjakan keingintahuan mereka, dia batuk dengan tidak nyaman dan mengatur formasi untuk pesta. Pada dasarnya itu akan menjadi Brawl di depan, karena gaya perisai dan pedangnya paling cocok untuk garis depan. Di sebelahnya ada Reginald dan aku, yang sama-sama berspesialisasi dalam pelanggaran. Menjaga bagian belakang adalah Kriol dengan perisai raksasa untuk mencegah kami dari Diapit dan Jasmine di sampingnya, siap untuk membunuh apapun yang bisa melewatinya. Kami semua bertugas melindungi 4 orang yang berunding dengan Oliver di pusat kematian, yang paling terlindungi, karena ia adalah tabib kami. Kita harus segera berangkat, kata Brawl. Dia mengambil posisi sebagai pemimpin karena dia adalah garis depan dan satu-satunya kelas A selain Jasmine yang pendiam. Penjara bawah tanah ini dianggap sebagai kelas A, artinya pihak dengan hanya kelas A dan di atasnya diizinkan untuk masuk. Brawl baru-baru ini menemukan bahwa ada terowongan tersembunyi yang mengarah ke bagian bawah tanah yang belum dijelajahi, yang akan kita masuki hari ini berarti bahwa sebagian besar penjelajahan bawah tanah kami akan melalui area yang belum dipetakan. Semua orang menghunuskan senjata mereka sementara para conjurers pun menghapus ekspresi puas diri mereka ketika kami melangkah ke ruang bawah tanah yang dinamai oleh penjelajah pertama, The Dire Tombes.